Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hai anak-anak, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan belajar untuk kelas 6. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama agar kegiatan belajar ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang lalu, masih membahas tentang beriman kepada hari kiamat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan untuk membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Nah, diantaranya pengertian hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari akhir atau hari kiamat? Yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu? Yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman, kita wajib mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan kita di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Anak-anak, kita juga sudah membahas tentang pembagian atau macam-macam kiamat. Masih ingat ada berapa? Ya, betul sekali. Ada dua pembagian atau macam-macam kiamat, yaitu yang pertama kiamat kecil atau kiamat sughra. Apa itu kiamat kecil atau kiamat sughra? Nah, matinya manusia secara alami, orang meninggal gitu ya, atau karena bencana alam, sekelompok orang meninggal bersama-sama disebabkan karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir dan lain-lain. Ini adalah kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, kiamat besar atau kiamat kubro itu adalah matinya seluruh manusia atau seluruh makhluk hidup ciptaan Allah dan hancurnya alam semesta. Ini adalah kiamat yang sebenarnya. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan lanjutkan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kita mulai dari tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat itu apa? Tanda-tanda yang memberikan isyarat kepada kita bahwa kiamat itu sebentar lagi tiba. Nah, apa saja tanda-tanda kecil kiamat itu? Yang pertama, melimpahnya harta benda. Jadi orang banyak mengumpulkan harta benda, memperbanyak kekayaan, sampai lupa bahwa dia sebenarnya hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kelak dia akan mati. Nah, ini orang banyak berlomba-lomba mencari kekayaan sampai lupa tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah enggan memberi sedekah, tidak mau memberikan sedekah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Sudah banyak sekali, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad pun ada
sekelompok orang yang mengaku-ngaku nabi. Salah satunya adalah orang yang bernama Musailamah, sehingga Rasulullah menjulukinya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya pendusta. Jadi Musailamah Al-Kadzab artinya Musailamah sang pendusta. Dan Musailamah Al-Kadzab ini bersama dengan nabi-nabi palsu yang lain diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Musailamah Al-Kadzab ini mati terbunuh oleh tombaknya Wahsy. Kemudian yang keempat adalah banyaknya pejabat yang zalim. Banyaknya pemimpin yang harusnya mereka mengayomi, memikirkan rakyat, tapi justru malah menindas rakyatnya, tidak mau tahu dengan kondisi rakyatnya, justru malah banyak yang korupsi, memperkaya diri. Ini zalim. Nah, ini sudah banyak terjadi. Kemudian yang kelima, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Sudah ada di sekitar kita. Kemudian yang keenam, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Masjid dibangun dengan sangat mewah, masjid dibangun dengan ornamen-ornamen yang indah dan menarik, tetapi lupa sesudah dibangun dengan indah, cantik dan mewah, lupa orang-orang untuk memakmurkannya, yaitu dengan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Mereka lebih banyak sibuk di luar, sehingga tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini sudah banyak bermunculan. Kemudian yang ketujuh adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Bangunan ditinggikan. Coba kita lihat, ada banyak sekali hotel-hotel, gedung pencakar langit. Bahkan di Arab sana zaman dahulu, sebelum mereka menemukan minyak, mereka itu orang-orang miskin. Tapi sesudah mereka menemukan sumber minyak, mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi, gedung yang besar. Antara negara satu dengan negara yang lain, mereka saling bersaing, mereka saling berlomba. Kemudian yang kedelapan, banyaknya pembunuhan. Kita hampir tiap hari mendengar berita di televisi atau di radio, membaca di koran, ada berita pembunuhan, berita tentang kriminalitas. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya, atau ibu tega membunuh anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda kecil kiamat. Lalu banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Orang-orang Islam sudah banyak yang menempuh jalan sesat. Entah karena alasan apa, mereka melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Pergi ke dukun, pergi ke kuburan, kemudian minta kepada orang yang meninggal. Mereka percaya dengan akik, mereka percaya dengan keris, bahwa akik keris itu bisa menjadikan keselamatan dia. Ini banyak sekali kemusyrikan-kemusyrikan, sehingga mereka membawa jimat kemana-mana gitu. Padahal satu-satunya yang bisa melindungi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, merajalela sadisme. Tidak hanya pembunuhan, membunuh saja, tetapi sampai ke tingkat yang sadis, dipotong-potong atau dimutilasi, kemudian dimasukkan ke karung. Sangat mengerikan. Kemudian pemutusan silaturahim, hanya karena hal-hal yang sepele. Anak memutuskan silaturahim dengan orang tuanya, memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya, atau buruknya hubungan bertetangga dengan sesama tetangga nggak akur, padahal bersebelahan rumah atau berdekatan rumah. Hanya hal-hal yang sepele. Ini adalah tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian yang ke-11, merajalela riba dan sifat kikir. Ya, riba ini adalah memberikan pinjaman kepada orang lain dengan meminta bunga, meminta tambahan. Ini tidak boleh. Nah, juga sifat kikir, sifat individualisme, memikirkan dirinya sendiri. Ini sudah mulai muncul, sudah mulai tampak.
Kemudian yang ke-12, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Maksudnya banyak wanita-wanita yang kemudian keluar rumahnya tidak menutup aurat. Mereka pakai baju tapi tidak menutup aurat. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Mereka memamerkan auratnya di depan orang banyak. Nah, ini untuk anak-anakku yang muslimah, anak-anakku yang putri, kalian sudah terbiasa menutup aurat memakai jilbab di sekolah, maka sampai kapanpun kalian, sampai dewasa nanti, sampai tua nanti, tetap pertahankan ketika kemanapun berusaha untuk menutup aurat. Lebih-lebih ini yang penting ketika kalian bermain-main dengan HP, ketika kalian selfie, kemudian memajang foto kalian di status, mau status WA, status Instagram atau di Facebook, berhati-hati kalian pasang status, jangan sampai dengan status foto kalian yang membuka aurat, jangan sampai. Nah, lalu yang ke-13 adalah banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur atau berita hoax. Jadi ketika kalian menerima pesan, menerima berita, jangan cepat-cepat untuk disebarkan. Selidiki dulu, cari tahu dulu berita itu benar atau tidak. Nah, kalau memang itu tidak benar, jangan disebarkan. Kalau berita itu benar, cek lagi. Berita itu manfaat atau tidak. Jangan-jangan kalau disebarkan malah menimbulkan fitnah, malah menimbulkan kemadharatan, menimbulkan permusuhan, maka lebih baik tidak disebarkan. Hanya sebarkan berita atau informasi yang benar dan bermanfaat. Ini adalah tanda-tanda kecil dari kiamat dan semuanya sudah ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut pada tanda-tanda besar kiamat yang disampaikan dalam sebuah buku atau kitab yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Ahwalil Akhirah. Ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah At-Tadhkirah, ensiklopedi kematian, hari kiamat dan alam akhirat, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal. Beliau menyampaikan ada 10 tanda-tanda besar kiamat, yang kiamat itu tidak akan datang sebelum datang yang 10 ini. Beliau mengambil sebuah hadis dari Imam Muslim, hadis sahih dari Huzaifah. Nah, apa saja 10 tanda-tanda besar kiamat? Nah, yang pertama adalah munculnya kabut atau dukhon yang nanti akan menyebabkan bumi ini menjadi sangat kering. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal, makhluk Allah yang digambarkan dengan bermata satu, kemudian ada tulisan kafir di dahinya. Hanya orang-orang Islam saja, orang-orang yang beriman yang bisa membaca tulisan kafir itu, dan bisa menghipnotis orang, bisa menjadikan orang-orang terkesima, sehingga orang yang terkesima dan terhipnotis tadi menyembah, bersujud kepadanya. Berarti dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru sudah ajarkan dulu ketika kalian kelas 5, sebelum salam ketika dalam sholat kalian, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Di akhir ada kata-kata wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Nah, kita berlindung dari yang nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, munculnya dabbah. Dabbah itu adalah binatang aneh, binatang melata. Bahkan diceritakan bahwa dabbah ini binatang melata yang bisa berbicara, yang muncul dari dalam tanah. Nah, kemudian yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Lalu yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sekelompok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dulu sudah muncul pada zaman Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Dan oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain ini, Ya'juj dan Ma'juj ini dipenjara di antara gunung, kemudian dilapisi dengan baja yang dipanaskan, sehingga setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha untuk keluar. Nah, ketika nanti suatu saat sudah masanya Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, maka itulah tanda-tanda datangnya kiamat. Lalu yang keenam adalah munculnya Isa bin Maryam. Nah, Isa bin Maryam pada waktu dulu diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, diselamatkan dari peristiwa penyaliban yang akhirnya nanti akan muncul memimpin umat Islam, membunuh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang ke-8, gerhana di barat. Yang ke-9, gerhana di Jazirah Arab. Yang ke-10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Inilah 10 tanda-tanda besar kiamat, yang satu di antara yang lain menurut Imam Al-Qurtubi tidak jelas urutannya yang mana dulu. Hanya Allah lah yang tahu. Dan antara satu dan yang lain itu jaraknya berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Baik anak-anak, kita pun perlu tahu, kalian perlu tahu nama-nama hari akhir. Di Al-Quran dijelaskan banyak sekali nama-nama hari akhir. Nah, tidak hanya hari kiamat saja, tapi ada nama-nama yang lain, diantaranya Yaumus Sa'ah, hari yang telah ditentukan. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Lalu Yaumuddin, hari pembalasan. Lalu ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Lalu ada Yaumul Fasl, hari keputusan. Ada Yaumul Jama', hari berkumpul. Ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Lalu Yaumul Azifah, hari mendekat. Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih. Al-Ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Yaumul Fathi, hari pengadilan. Yaumut Tolaq, hari perpisahan. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Nah, ini adalah nama-nama hari akhir, dan masih banyak lagi sebenarnya nama-nama hari akhir yang lain. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana tahapan kehidupan di hari akhir yang akan dilewati oleh manusia? Nah, sesudah Yaumul Qiyamah terjadi, hari kehancuran terjadi, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hari kiamat terjadi. Alam semesta ini hancur, semua makhluk Allah mati semua, termasuk malaikat Israfil dan juga malaikat Israel yang terakhir yang meninggal dunia, malaikat sang pencabut nyawa. Nah, sesudah itu Allah akan bangkitkan malaikat Israfil, kemudian malaikat Israfil ditugasi untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika ditiupan sangkakala yang kedua, maka terjadilah Yaumul Ba'as. Semua makhluk, semua manusia bangkit dari kuburnya. Sesudah bangkit dari kuburnya, lalu mereka akan dikumpulkan di sebuah padang yang namanya padang mahsyar. Inilah Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Kemudian yang keempat, sesudah itu adalah Yaumul Hisab. Setelah berkumpul, mereka menunggu perhitungan amal mereka. Semuanya akan dihitung. Setelah dihitung, mereka akan ditimbang amal perbuatannya pada Yaumul Mizan. Dan yang terakhir, setelah dihitung, ditimbang, maka mereka akan diberikan balasan di Yaumul Jaza, hari pembalasan, akan masuk surga atau masuk ke neraka. Nah, inilah sekilas perjalanan menuju akhirat, di perjalanan manusia setelah meninggal sampai menuju tempat yang abadi, yaitu akhirat. Dari Yaumul Qiyamah, kemudian Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar,
yaumul hisab atau yaumul mizan, dan yaumul jaza ditentukan jazaknya atau pembalasannya ke surga atau ke neraka. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang hari kiamat, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari beriman kepada hari akhir? Ya, paling tidak ada 7 hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, meyakini bahwa hidup ini hanya sementara. Kata orang Jawa, urip kuwi gur mampir mumbi. Maka kalau kita yakin hidup ini hanya sementara, maka dunia ini tidak akan kita genggam. Dunia ini hanya tempat kita untuk mencari bekal kehidupan selanjutnya yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita ini kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Dengan kita yakin, beriman kepada hari akhir, kita semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, semangat untuk bersedekah, semangat mengerjakan amal kebaikan apapun. Lalu yang keempat, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kita hindari jauh-jauh, jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian yang kelima, kita berusaha untuk bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, sekarang kalian pekerjaannya sebagai pelajar, berusahalah kalian jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kalian sebagai pelajar. Kelak, nanti ketika kalian dewasa dan kalian sudah memiliki pekerjaan, jadilah orang yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Kemudian yang keenam, dengan kita beriman kepada hari akhir, kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat, kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Sudah banyak orang yang berlaku kejahatan, maka kita wajib waspada. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Satu hal kebaikan harus segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Nah, anak-anak, setelah ini kalian, Pak Guru minta untuk membuat mind map atau membuat peta pikiran di buku tulis kalian. Tolong tuliskan seperti ini. Judulnya ada di tengah, hari akhir atau hari kiamat. Kemudian jelaskan di sini pengertian hari kiamat itu apa. Yang pertama itu. Ya, kemudian yang kedua, pengertian iman kepada hari kiamat itu apa. Tuliskan di sini. Kemudian yang ketiga, pembagian atau macam-macam kiamat itu apa. Tadi dibagi jadi 2 ya. Apa dan apa gitu. Kemudian yang keempat, tanda-tanda kiamat, jelaskan, tuliskan di sini. Ada 2 ya, tanda kecil dan tanda besar. Berikan contoh-contohnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa saja hikmah beriman kepada hari akhir. Tuliskan di sini. Nah, setelah kalian menuliskan di mind map atau peta konsep pikiran ini, kalian buat video presentasi yang menjelaskan tentang hari kiamat nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini secara utuh ya. Kemudian videonya kirimkan kepada Pak Irfan. Bisa ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai dan Pak Guru harapkan kalian bisa disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Irfan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.